Nah, saudara-saudara, tadi bagian yang pertama berbicara tentang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Artinya tidak ada satu pekerjaan pun yang terlewatkan oleh Tuhan. Tuhan selalu mau terlibat dan ada di dalamnya. Tetapi pertanyaannya adalah, saudara dan saya, gereja Tuhan, orang percaya, anak-anak Tuhan, kita mau melibatkan Tuhan di dalam setiap kegiatan kita itu atau tidak? Nah, saudara-saudara, dan bagian yang kedua adalah Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudaraku, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di sini dikatakan bahwa untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kebaikan di dalam konteks ayat ini adalah kebaikan bukan menurut sudut pandang atau konsep pemikiran kita, tetapi berdasarkan konsep firman Allah, berdasarkan konsepnya Tuhan, sehingga kita tidak menjadi kecewa ketika kita menghadapi suatu hal yang tidak baik. Kita justru mengklaim dan bersungut-sungut bahwa itu bukanlah kebaikan. Ada begitu banyak orang Kristen yang memiliki konsep pemikiran yang salah di dalam memahami konteks ini. Bahwa di dalam dia mengasihi Tuhan, berarti segala sesuatu yang dia kerjakan, yang segala sesuatu yang kita lakukan, yang dikerjakan pasti mendatangkan kebaikan. Kebaikan artinya bisa juga tetap sehat dan tidak pernah sakit. Kebaikan artinya juga terus diberkati usahanya. Kebaikan yang juga artinya tidak pernah mengalami kegagalan. Itulah konsep pemikiran kita manusia yang terbatas. Tetapi marilah kita mengenakan frame-nya Tuhan. Kita mengenakan bingkai pemikiran Tuhan. Bingkai pemikiran dari konsep firman Allah. Untuk kita memahami kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan bagi kita yang mengasihi Tuhan adalah kadang-kadang bertentangan dengan apa yang kita pikirkan baik, saudara-saudara. Dan karena itu, saudara-saudara, mungkin kita berdoa supaya usaha kita diberkati Tuhan. Mungkin saudara berdoa supaya usahanya diberkati Tuhan, pekerjaannya diberkati Tuhan. Tetapi rupa-rupanya oleh karena terjadi COVID-19 ini, yang mewabah dan mengancam seluruh dunia, sehingga semua manusia mengalami karantina masing-masing di rumah. Lalu berpikir bahwa ini bukan merupakan suatu kebaikan. Saudara-saudara, kita harus memahami bahwa penyebab COVID-19 bukan oleh karena satu-satunya Tuhanlah yang menjadi penyebab. Kita juga jangan berpikir bahwa Tuhanlah yang menghukum dunia ini dengan virus ini. Tetapi kita harus memahami bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini, baik itu diakibatkan oleh karena kesalahan manusia, oleh karena dunia dan keadaan yang semakin rusak, sehingga mengakibatkan terjadinya persoalan yang melanda dunia, dan itu membuat manusia ketakutan. Kita harus memahami dengan jelas bahwa di sini Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya terhadap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang memiliki konsep pemikiran bahwa ketika percaya Tuhan, menjadi orang Kristen, dia akan menjadi orang yang kaya. Ketika menjadi orang Kristen, dia menjadi orang yang diberkati Tuhan. Itu adalah konsep pemikiran yang salah. Sehingga ketika dia bekerja dan ketika dia tidak diberkati Tuhan, ketika dia berusaha dan dia tidak diberkati usahanya oleh Tuhan, maka dia menjadi kecewa dan klaim kepada Tuhan bahwa kenapa hal ini terjadi. Bisa juga mengkomplain dan memprotes firman Allah bahwa katanya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, tetapi rupa-rupanya kegagalan dan bukan keberhasilan. Nah, saudara, karena tidak memahami tentang konsep firman Tuhan dengan benar dan tidak mengenakan konsep pemikiran Tuhan di dalam pemikirannya,
Itulah sebabnya di dalam menjalani sesuatu hal, melakukan suatu pekerjaan, dia berpikir kalau berhasil itu berarti dari Tuhan, tapi kalau gagal itu dari iblis. Itu pemikiran dan konsep yang salah. Tetapi pemikiran dan konsep yang benar berdasarkan firman Allah adalah ketika kita sehat, ketika kita sakit, ketika usaha diberkati, ketika usaha tidak diberkati, ketika pekerjaan berjalan dengan lancar, ketika di PHK dari pekerjaan, itulah yang terbaik. Karena yang menurut pemikiran kita baik, belum tentu itu yang baik buat kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada begitu banyak pengusaha-pengusaha yang tadinya mau ke gereja, mau takut akan Tuhan supaya diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika dia setia mengasihi Tuhan, rupa-rupanya bukan usahanya semakin diberkati Tuhan, tapi dia bangkrut. Lalu dia mulai mengklaim, memprotes Tuhan bahwa Tuhan tidak adil. Tapi saya mau beritahu kepada saudara bahwa dalam hal apapun, ketika kita mengenakan konsep pemikiran Allah tentang kebaikan yang dia kerjakan, maka kegagalan sekalipun itu adalah kebaikan dari Tuhan buat kita untuk mengerti dan rencana Tuhan yang lebih mulia di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini ada di antara saudara yang sakit, dan mungkin saudara berpikir bahwa saya percaya Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tapi kenapa saya sakit? Ada begitu banyak orang Kristen yang sudah sekian lama, mungkin ada di antaranya berdoa untuk memperoleh keturunan, tetapi juga belum memperoleh keturunan atau belum memiliki anak. Dan mungkin berpikir kenapa Tuhan tidak adil dan memberikan keturunan. Tetapi ingatlah, Tuhan tahu yang terbaik bagi saudara. Tuhan tahu yang terindah bagi saudara. Dan karena itu Tuhan tidak memberikan keturunan berarti Tuhan tahu saudara bisa dipercayakan oleh Tuhan untuk memperoleh keturunan atau tidak. Ataukah ketika Tuhan memberikan keturunan, maka fokus saudara kepada keturunan itu. Mungkin saudara berdoa supaya menggapai cita-cita atau masa depan untuk anak-anak muda dan remaja. Masa depan yang indah menurut konsep pemikiran, menurut cita-citamu. Tetapi ketika ingin meraih itu tetapi rupa-rupanya tidak tercapai, tetapi justru melenceng. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan hendak ingin memberikan yang terbaik daripada sebatas yang kita pikir baik menurut konsep pemikiran kita yang terbatas. Dan karena itu pada kesempatan yang indah pada pagi hari ini, kalau kita percaya bahwa kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah, dan kita yakinkan diri kita bahwa kita mengasihi Tuhan, maka segala hal yang baik, segala hal yang tidak baik, kita yakin itu adalah dari Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah kasih karunia Tuhan untuk membuat kita menjadi semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Bukan membuat kita semakin hari semakin mundur dan jauh dari Tuhan. Saudara-saudaraku, ada begitu banyak orang Kristen yang terhipnotis dengan teologi kemakmuran. Bahwa kalau menjadi orang Kristen dia akan menjadi kaya. Menjadi orang Kristen maka dia akan menjadi sukses. Saudara-saudara, itu adalah teologi yang sesat. Itu adalah teologi yang salah. Karena itu adalah konsep pemikiran manusia dan bukan konsep pemikiran Tuhan. Firman Tuhan katakan begini. Barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Orang yang menjadi Kristen adalah dia menderita. Tuhan Yesus tidak datang untuk membuat saudara kaya. Tuhan Yesus tidak datang untuk membuat saudara sehat. Tuhan Yesus tidak datang untuk membuat saudara senang di dunia ini. Tapi misi utama Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menebus saudara dan saya yang adalah manusia berdosa. Untuk kita dibebaskan dari belenggu dosa dan kembali kepada Allah untuk mengasihi Allah sebagaimana manusia pada awalnya
yaitulah Adam dan Hawa. Mereka tadinya Tuhan ciptakan dan tempatkan di Taman Eden untuk bersekutu dengan Tuhan dan untuk mengasihi Tuhan. Semua fasilitas disediakan. Untuk apa? Tujuannya supaya mereka menikmati itu, mempergunakan semua fasilitas itu. Tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Tetapi justru oleh karena manusia itu ingin sama seperti Tuhan, maka dia jatuh ke dalam dosa. Dia tergoda oleh godaan daripada iblis dan dia jatuh ke dalam dosa. Dan dosa ini membuat manusia tidak berdaya. Dosa ini membuat manusia tidak bisa memperoleh hubungan seperti semula lagi. Hubungan dan manusia terputus saat itu dan tidak bisa bersekutu dengan Tuhan seperti awal. Itulah sebabnya dari waktu lepas waktu Tuhan melihat berbagai usaha manusia yang hanya adalah kesia-siaan lepas kesia-siaan. Dan karena itu Tuhan berkarya melalui pribadinya sendiri, yaitulah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini, supaya kita yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus datang untuk menebus manusia berdosa. Saudara dan saya yang menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa, kita datang kepadanya, kita mohon pengampunan kepadanya. Dia mengampuni kita. Dia mengakui kita sebagai anaknya. Dia mengasihi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan di dalam kita mengasihi Tuhan, kita yang adalah anak-anak Tuhan, maka Tuhan akan mendidik kita sebagaimana ayah atau ibu kita di dunia ini mendidik kita demi kebaikan kita. Demikianlah Allah mendidik kita, mengajari kita, menghajar kita, menegur kita, memukuli kita, bahkan menyesak kita untuk kebaikan kita. Itulah sebabnya di dalam Ibrani dikatakan, di manakah anak-anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jikalau anak-anak yang bebas dari ganjaran, dia bukanlah anak, tetapi dia adalah anak-anak gampang atau anak-anak haram. Tetapi orang yang diakuinya sebagai anak, ia dihajarnya, ia dipukulnya, bahkan ia disesainya. Saudara-saudaraku, Tuhan mengasihi kita sehingga kadang-kadang kita mengalami hajaran dari Tuhan. Itu demi kebaikan kita. Dan jangan kita menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik. Tidak sesuai dengan janji Tuhan dan firman Allah. Tidak, saudaraku. Justru Tuhan mendidik dan menghajar kita dengan perkara-perkara yang menurut pemikiran kita tidak pas dengan konsep pemikiran kita. Itu justru membuat kita memahami hati Tuhan. Membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Membuat kita mengerti rencana Tuhan yang begitu indah dan begitu luar biasa daripada sekedar atau sebatas yang kita mengerti dan kita tahu bahwa itu baik bagi kita. Oleh karena itu dari kedua hal yang kita belajar pada kesempatan yang indah ini, marilah kita mengevaluasi kehidupan rohani kita masing-masing. Kita mengoreksi kehidupan pribadi kita lepas pribadi. Adakah kita hari-hari ini di dalam mengerjakan segala sesuatu, kita melibatkan Tuhan atau tidak? Apakah kita bekerja sendirian dan tidak pernah berdoa memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan? Ataukah kita sudah berdoa, tetapi rupa-rupanya hasilnya tidak seperti yang kita harapkan? Berarti kita juga harus memahami bahwa di situ Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Karena kebaikan menurut konsep pemikiran kita belum tentu adalah kebaikan yang pas dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, pahamilah isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, firman Tuhan dengan benar. Dan hal yang kedua adalah Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kebaikan lepas kebaikan yang kadang-kadang kita pikirkan menurut konsep pemikiran kita adalah kadang-kadang bertentangan dengan konsep pemikiran Tuhan. Dan karena itu mari kenakanlah konsep pemikiran Tuhan dalam pemikiran kita. Kenakanlah pikiran Kristus di dalam pikiran kita sebagai gereja Tuhan.
supaya kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan yang termulia bagi saudara dan bagi saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di situ dikatakan mereka yang terpanggil bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya, firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saudara dan saya menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus, hal itu tidak terjadi secara kebetulan. Tetapi adalah rencana Tuhan. Adalah rencana Tuhan. Adalah pilihan Tuhan terhadap diri saudara dan saya. Bukan karena saudara hebat. Bukan karena saudara baik. Bukan karena saudara pintar. Bukan karena saudara cerdas. Bukan karena saudara cantik. Bukan karena saudara ganteng. Lebih daripada yang lain. Di luar sana ada begitu banyak orang yang lebih hebat. Ada begitu banyak orang yang lebih pintar. Yang lebih cerdas. Yang lebih ganteng. Lebih cantik. Tetapi kenapa Tuhan memilih saudara dan saya menjadi anak-anaknya? Artinya bahwa Tuhan punya kedaulatan penuh untuk memilih saudara dan saya. Artinya supaya saudara apa? Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengasihi saudara dan saya. Jikalau Dia mengasihi saudara dengan mengorbankan nyawanya. Yesus mengasihi saudara dengan mengorbankan nyawanya. Dikatakan bahkan Ia sampai mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya yang berdosa ini. Karena itu, hargailah pengorbanan Kristus di kayu salib. Janganlah membuat Tuhan berduka. Janganlah membuat Tuhan bersedih oleh karena tindakan perbuatan kita di tengah-tengah dunia ini. Tetapi mari kita belajar untuk membuat Tuhan tersenyum. Untuk membuat Tuhan senang, untuk membuat Tuhan berbahagia atas segala hal yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kondisi dan keadaan hari-hari ini, di mana kita semua berada di rumah masing-masing dalam menjalani karantina oleh karena virus COVID-19 ini. Kita tidak tahu kapan berakhirnya virus ini. Tapi satu hal percayalah. Di dalam setiap aktivitas saudara, di dalam setiap kegiatan saudara, percayalah bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dia ada hadir bersama dengan saudara. Dia mau membimbing dan turut bekerja bersama saudara. Asalkan saudara mau melekat kepada Tuhan, mau menyatu dengan Tuhan, mau mengandalkan Tuhan, hanya mau berharap kepada Tuhan untuk menjalani kehidupan ini, hari-hari ini. Jangan pernah gentar, jangan pernah takut, tetapi terus berjalan di dalam rel kebenaran firman Allah. Dan yakinlah ada Tuhan yang bersama dengan saudara dan bersama dengan saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang telah mengajarkan kepada kami tentang Allah turut bekerja. Kami harus tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Ketika kami mendengar firman Tuhan ini, mungkin di antara kami kadang-kadang bekerja tanpa melibatkan Tuhan. Atau kadang-kadang bekerja tanpa berdoa. Atau kadang-kadang bekerja tanpa mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan skill. Hanya mengandalkan kecerdasan. Hanya mengandalkan potensi. Hanya mengandalkan kemampuan. Hanya mengandalkan kehebatan. Tuhan Yesus ampuni. Dan biarlah hari ini Tuhan terus mengajari kepada semua kami melalui firman ini. Untuk kami sadar bahwa dalam hal sekecil apapun kami melibatkan Tuhan. Karena kami tahu bahwa firman-Mu sudah mengingatkan kepada kami bahwa Allah turut bekerja. Di dalam Allah turut bekerja, Tuhan juga mengajarkan kepada kami mendatangkan kebaikan lepas kebaikan. Kadang-kadang kami berpikir kebaikan menurut konsep pemikiran kami adalah kebaikan-kebaikan yang menyenangkan,
kebaikan-kebaikan yang membahagiakan, kebaikan-kebaikan yang menurut konsep pemikiran kami adalah memuaskan keinginan dan hawa nafsu kami. Tetapi justru kadang-kadang Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kurang pas dengan apa yang kami pikir baik. Dan itulah konsep pemikiran Tuhan, itulah konsep kebaikan Tuhan, itulah kebaikan Tuhan yang Tuhan realisasikan dalam kehidupan kami sebagai jawaban atas pergumulan kami, sebagai jawaban atas pekerjaan kami. Dan kiranya kami menerima semua jawaban dari Tuhan sebagai sebuah proses kehidupan, bahwa apa yang kami pikir baik kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan pikir baik. Dan karena itu Tuhan hendak merealisasikan apa yang baik, yang terbaik bagi kami, yang bertentangan dengan yang kami pikirkan baik. Tuhan, sadarkanlah kami supaya kami menerima itu dengan sukacita, menerima itu dengan lapang dada, bahwa semua yang Tuhan kerjakan itu adalah baik adanya bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang berkepanjangan sampai hari ini. Kiranya Tuhan campur tangan dan menolong setiap anak-anak-Mu dalam mengerjakan setiap pekerjaan, entah di rumah atau mengerjakan pekerjaan di kantor. Kadang-kadang mungkin terbatas waktunya, tapi kiranya Tuhan turut bekerja dalam pekerjaan, dalam segala hal yang mereka kerjakan. Dan melalui pekerjaan itu, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini kami simpan di dalam hati kami. Dan ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.